Tuhan pasti mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita naikkan dalam hadirat Tuhan, asal kita bertekun di dalamnya. Telinga Tuhan tidak terlalu pendek untuk mendengar doa kita, tetapi yang memisahkan kita dengan Allah, ketidakbenaran. Allah bergerak tanpa batas atas hidup kita, karena roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang besar, dan Dia yang akan mengerjakan perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang di luar pemikiran kita. Saudara, kalau saudara ingin dijawab oleh Tuhan, jangan ada benih-benih yang merusak benih ilahi bekerja, tetapi biarlah kebenaran itu yang membawa kita untuk bisa mengalami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Perbuatanmu sungguh ajaib. Engkau melakukan di luar batas logika kami. Pekerjaanmu dahsyat Tuhan. Hidup kami mengalami pembaharuan. Tak sekalipun dia meninggalkan setiap Engkau. Tak sekalipun dia melalaikan akan janjinya. Tetapi belajarlah untuk percaya kepadanya. Belajarlah berjalan di dalam rancangannya. Dan belajarlah engkau kuat di dalam segala keadaan. Tatkala badai menerpa kehidupanmu, belajarlah untuk tinggal diam dalam hadirat-Nya. Belajarlah engkau untuk terus ada di dalamnya. Jangan engkau goyah, karena Dia Allah yang sangat baik dan sungguh baik. Dia berjanji dan Dia menepatinya. Dia melakukan perkara yang besar bagi hidupmu. Iya, Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Jesus. Kiara lamanar ramanar al-amanar. Kiara lamanar sakatakan inan al-amanar. Kiara lamanar al-amanar akan inan al-amanar. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, melimpah atas umat-Mu Tuhan. Kiara ramana ramana sakatakan, kiara ramana saya rasakan kebaikan Tuhan, rasakan jamaahnya ya. Dia baik Tuhan. Kiara ramana sakatakan, kiara ramana ramana siapa. Kami mengucap
tak terhingga Tuhan atas hidup kami. Kami mengaku dengan lidah bibir kami, Engkau baik dan sangat baik. Nyata kuasa-Mu dalam hidup kami. Gairah semangat kami diperbaharui oleh karena karya-Mu. Itu sebabnya bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah di dalamnya. Bekerjalah bagi setiap umat-Mu yang menyatakan Tuhan baik. Katakan haleluya. Amin. Saya persilakan pemberita firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Pagi hari ini baik? Luar biasa, ya. Puji Tuhan, 2 minggu berturut-turut saya diisi orang lain, ya. Saudara yang terkasih, pagi hari ini saudara tangkap esensi daripada kebenaran firman ini. Tujuan kita datang, kita beribadah adalah tepat sekali kita bisa lebih banyak memuji, menyembah Dia, meninggikan Dia. Ya, karena Allah tidak bisa memuji dirinya sendiri, tetapi kitalah orang-orang yang memuji Dia. Nah, saudara yang terkasih, pagi hari ini saya akan membagikan sebuah kebenaran firman. Terkadang saya bagi firman tentang iman, terkadang saya berbicara tentang kuasa, terkadang saya berbicara tentang pemulihan. Tetapi hari ini saya akan berbicara tentang bukan sekedar sebuah materi yang saudara mendengar, tetapi saudara harus bisa melakukan. Saudara harus pahami bagaimana cara kerja setan. Saudara harus bisa memahami bagaimana cara kerja Tuhan. Ya, tema kita adalah 5 pintu masuk setan. Bagaimana dia ingin merusak rencana besar Allah dalam hidup kita. Allah punya rencana besar dalam hidup kita. Allah punya rencana besar dalam hidup keluargamu, anak-anakmu. Tapi saudara harus mengerti. Kalau sampai hari ini kita belum melihat rencana besar itu terjadi, tentu kita mempelajari apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, saudara yang terkasih, kita buka dulu dalam kebenaran firman Yohanes 14. Ya, ayat 12 sampai 14. Yohanes 14, ayat 12 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, saudara percaya Yesus? Amin, terus. ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara percaya melakukan pekerjaan yang besar? Terus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada Yesus lakukan. Terus. Aku pergi kepada Bapa. Ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Jadi Yesus pergi kepada Bapa. Yesus sudah berkata, aku melakukan pekerjaan besar selama 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun itu, ya, dia melakukan pekerjaan besar. Dan ketika dia pergi kepada Bapa, dan dia kasih tahu kepada kita semua sekarang, apa yang dia katakan? Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Iya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Aku akan lakukan itu. Saudara yakin ketika saudara minta dalam nama Yesus, pasti terjadi? Pertanyaannya kenapa belum terjadi hari ini? Sebab itu kita belajar tentang 5 pintu ini. Ya, saudara lihat, Yesus berkata bahwa apa yang kulakukan selama aku hidup di bumi adalah pekerjaan besar. Tetapi kamu akan lakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Aku pergi kepada Bapa. Ketika kamu meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan memenuhinya, mengabulkannya. Supaya nama Bapa itu dipermuliakan. Nah, itulah sebabnya memang tidak mudah
untuk melakukannya perlu ada perjuangan dan mau mengambil inisiatif. Sayalah orangnya yang dipilih Allah untuk melakukan perkara-perkara besar itu. Perkara besar apa? Saudara mengalami mukjizat, pintu rahim terbuka, ada benih ilahi di situ. Saudara merindukan sebuah anak. Apakah itu perkara besar? Apakah itu perkara besar? Ya. Saudara mau sembuh? Apakah itu perkara besar? Ya. Suami saudara, istri saudara dipulihkan, anak saudara dipulihkan, apakah itu perkara besar? Ya. Saudara diberkati? Saudara terus akan berlipat gandaan. Apakah itu juga perkara besar? Ketika itu terjadi, nama Bapa dipermuliakan. Ya, makanya minta apa saja. Tapi kita harus belajar dengan benar. Akan ada tahapan berikutnya, yaitu pendampingan. Setelah firman ini dibagikan, manusia terkadang turun naik. Ada 5 pintu yang harus benar-benar diselesaikan. Apa yang harus 5 pintu ini saudara tutup untuk setan masuk, dan apa yang harus saudara lakukan 5 pintu ini saudara buka, maka perlu ada pendampingan. Tapi Tuhan mau ada tindakan dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Selama saudara tidak mau bekerja sama dengan Tuhan untuk dipercaya melakukan pekerjaan besar, apapun doamu, dimanapun kau berdoa, selama kau tidak bekerja sama Tuhan, maka saudara akan melihat seperti fata morgana. Sepertinya ada, ternyata tidak ada. Mari kita bekerja sama untuk menerima sebuah perkara besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupanmu, keluargamu, anakmu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu. Katakan amin. Waspada, iblis tidak akan tinggal diam. Kondisikan hari ini untuk firman bekerja dalam hidup kita, dan jangan biarkan iblis mengganggu konsentrasimu untuk menikmati janji-janji Tuhan yang besar melalui pemberitaan firman saat ini. Pahami firman Tuhan dan jangan fokus dengan hal yang lain. Silent HP bila perlu dimatikan. Karena firman Tuhan mau berbicara hari ini. Ya, saudara lihat apa yang Tuhan mau. Jangan pikir lagi dengan mau wisata atau mau pergi ke mall atau mau janjian apapun, saudara tutup dulu. Ya, masak apapun di rumah jangan dipikir, waduh makan di rumah enak, saya pergi makan, ya takut nanti dimakan orang. Buang dulu semua itu. Mari kita berpikir tentang firman hari ini. Saudara lihat, mari kita pelajari dengan benar 5 pintu apa yang Tuhan mau supaya kita benar-benar fokus. Matius 12 ayat 43 sampai 45, mari kita pelajari. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Kembalinya roh jahat. Ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, perhatikan pelan-pelan. Terus. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Mencari perhentian. Ya. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Terus. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Dia ajak 7 roh yang lain. Yang lebih jahat lagi. Daripada setan yang pertama. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Dia diam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Pada waktu saudara mengalami baptisan, sebelum saudara dipulihkan, sebelum saudara mengenal Tuhan, enggak sebanyak-banyak setan, cukup kasih 1 saja. Tetapi ketika saudara sudah dipulihkan, ketika saudara mengalami baptisan, ya, lalu ada Roh Kudus dalam diri saudara. Setan yang pertama tidak mampu mengganggu saudara. Dia cari 7 setan yang lain.
Ya, bahkan lebih jahat lagi. Saya ingin bagikan dalam terjemahan lain, supaya saudara kaya dengan berbagai versi. Supaya saudara kaya dengan asupan-asupan, pemahaman dan pengertian firman yang lain. Ingatlah contoh ini. Kalau saudara mau mendapatkan perkara-perkara besar, pada waktu awal pertama saudara dipulihkan, saudara tangkap, terima kasih Tuhan saya dipulihkan. Hari ini saudara berjalan dengan iman, saudara percaya akan perkara besar. Tapi Tuhan kasih contoh, perhatikan baik-baik. Apabila roh jahat meninggalkan seseorang, roh itu terpaksa mencari ke sana kemari. Dan bahkan di padang gurun dia mencari orang yang cocok. Dia tinggalkan saudara. Ya, untuk mencari seorang lain. Karena roh jahat itu ingin merasuki orang supaya roh itu bisa tenang. Waktu dia tidak berhasil mendapatkan orang baru, maka dia berpikir, saya akan kembali ke orang yang sudah saya tinggalkan, yang pernah diusir sama Pak Yakub. Sudah pernah diusir, saya coba dulu. Artinya dia coba-coba datang. Rumah ini kosong, ketuk, boleh enggak masuk? Tergantung saudara. Langsung saudara kasih di situ keset. Welcome, masuk. Itu dia. Kalau saudara izinkan, jangan salahkan. Pertama kali saya sudah dipulihkan, saya sudah dibaptiskan. Karena setan kembali, dia cari. Kapan saudara lemah? Kapan momen-momen yang terbaik untuk dia masuk? Hari enggak bisa. Oh, kalau hari ini diusir, tunggu Senin. Senin enggak bisa, tunggu Selasa. Dia tunggu sampai momen yang terbaik dan dia katakan begini, ya. Ketika dia kembali, dia melihat bahwa orang itu sudah menjadi seperti rumah yang kosong, yang sudah disapu bersih dan teratur rapi. Sudah dipulihkan. Selamat pagi Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Luar biasa. Yes, Pak Pendetanya belum tanya, dia sudah ngomong di luar. Saking dipulihkannya. Saking mengalami Tuhan. Ketemu orang, shalom. Bagaimana luar biasa, dahsyat, diberkati. Puji Tuhan, saya diberkati. Artinya sudah teratur rapi. Ya, saudara lihat, sudah teratur rapi. Nah, saudara, saya mau menyampaikan begini. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ini terjemahan sederhana Indonesia. Aku akan kembali kepada orang yang kutinggalkan, maka ia pun kembali mendapati hati orang itu bersih tapi kosong. Beda ya. Orang itu sudah dipulih tetapi kosong. Kenapa kosong? Karena dia percaya pertama kali dipulihkan sudah selesai sampai di situ. Berikutnya dia enggak isi dengan firman, dengan pujian, dengan penyembahan, dengan doa, dengan hal-hal yang benar. Dia hanya cukup mulai dari yang pertama. Tetapi dia tidak berjalan step by step dari hari berikut hari. Karena hari pertama iblis nyerah. Dia pergi ke padang gurun. Nongkrong dia di situ. Dia jalan-jalan di situ. Ya. Tetapi ketika hari besok, saudara lengah. Karena saudara merasa bangga diri. Saya dipulihkan. Saya yes. Ya. Tetapi saudara abaikan firman. Ya, istilahnya kalau saudara minum obat ajaib, ya, minum obat ajaib sekali minum seumur hidup
bisa panjang umur gitu ya. Minum obat ajaib. Dari lihat, ketika rumah itu kosong, ketika sudah disapu bersih, ketika sudah teratur rapi, ketika sudah mengalami sebuah hal-hal yang benar, tetapi selama saudara tidak isi firman, makanya dikatakan jiwamu, kerohanianmu itu kosong. Ya, jadi ayat ke-45 dalam terjemahan lain bilang begini, kemudian dia pergi dan mengajak 7 roh yang lain lebih jahat daripadanya untuk bergabung. Beda lagi. Beda lagi pengertiannya. Jadi satu setan yang lemah ini, yang sudah diusir, yang sudah dipatahkan, bukan setan dipatahkan, dihancurkan. Dia cari kekuatan lain, buat kesepakatan, dia bergabung dengan 7 setan, bayangkan. Satu setan saja saudara terbirit-birit, tambah 7 setan yang lebih jahat, dan dia bergabung. Mereka, waktu mereka masuk dan menguasai orang itu, keadaan orang itu menjadi lebih parah daripada sebelumnya. Hal yang seperti itu juga akan terjadi terhadap kalian yang hidup dalam zaman yang jahat sekarang. Tambah lebih jahat lagi. Yesus bilang, "Hai Beelzebul, keluar." Ya, perkataan Yesus keluar, sekarang enggak. Yesus kasih otoritas sama kita. Ayo ngomong, usir keluar, cabut keluar. Enggak, dia nyaman di sini. Enggak apa-apa, aku sakit hati, enggak apa-apa. Saudara lihat, keputusanmu untuk menolak, mencabut keluar, atau saudara mengundang. Maka Matius 12 ayat 25 bilang begini, terjemahan yang lain. Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus mengetahui pikiran mereka, terus Lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. terpecah-pecah tidak bertahan. Saya pakai terjemahan lain supaya lebih paham lagi, supaya lebih ngeh lagi. Ya. Tetapi Yesus mengetahui apa yang orang-orang Farisi itu pikirkan. Jadi dia berkata kepada mereka, tidak mungkin iblis mengusir roh-roh yang memihak kepadanya. Perhatikan, kalau orang sudah hidup jahat, ada orang mau mengusir, saudara lihat, perhatikan baik-baik. Bagaimana saudara mau memakai kekuatan lain di luar Tuhan? Tolong bantu saya, tolong bebaskan saya dari kuasa kegelapan. Saudara cari di luar, yang di luar kekuatan dari Tuhan. Tidak bisa. Bagaimana roh jahat bisa mengusir roh jahat? Kalau kaki tangan iblis terpecah-pecah dan saling melawan, berarti kerajaan iblis akan hancur. Berarti begini, iblis itu punya kerajaan. Makanya kalau satu kalah, dia pakai yang lain. Beda dengan Tuhan. Roh Kudus dalam diri kita ini enggak terpecah-pecah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika dia bekerja, itu sangat dahsyat. Saudara lihat. Kalau kaki tangan iblis terpecah-pecah dan saling melawan, berarti kerajaan iblis akan hancur. Itu sama saja seperti suatu negara atau kota. Nah, saudara lihat. Kalau penduduk suatu negara atau kota saling melawan dan berperang, berarti negara atau kota itu akan hancur. Betul apa enggak? Lihat di YouTube, betul apa enggak? Setiap perang, kota itu hancur. Betul kan? Keluarga juga demikian. Suami istri suka ribut, hancur. Anak orang tua ribut, hancur. Perpecahan terjadi di antara anggota keluarga. Itu kan hancur. Mulai dari keluarga. Habis dari keluarga, komunitas gereja. Iblis sedang berusaha menghancurkanmu. Iblis sedang berusaha menutup perkara-perkara besar yang terjadi atas anak-anakmu. Iblis sedang berusaha terjadi perkara-perkara besar atas suamimu, atas istrimu, atas keluargamu. Makanya saya bilang,
tolong hari ini close dulu HP. Close dulu. Supaya saudara paham dengan benar bagaimana cara kerja iblis. Mari kita masuk. Perhatikan yang benar-benar, yang suka ribut ini perhatikan. Mohon ini sebuah pembelajaran. Karena kita akan tahun ini, perkara besar akan terjadi. Ada perkara besar, proyek besar tentang tempat. Tentang kuasa, kesembuhan, rahim yang terbuka. Ada perkara besar yang akan Tuhan kita kerjakan. Tapi kita harus pahami, tolong saudara kerjasama sama Tuhan. Supaya pekerjaan besar ini akan terrealisasi. Nah, saudara perhatikan, 5 pintu masuk setan. Pertama, telinga. Pintu telinga. Apa yang kita dengar? Berapa lama kita mendengar kata-kata negatif yang melemahkan dan tidak membangun? Berapa lama engkau mendengar sejak kecil kata-kata intimidasi yang kau dengar? Berapa lama engkau mendengar kata-kata negatif? Yang kedua, berapa lama iblis memakai kita menjadi alatnya untuk menyampaikan pesan buruk kepada orang lain? Berapa lama? 1 tahunkah? Atau sejak kecilkah? Dari orang tuamu cerita tentang kejelekan orang lain. Dan engkau mendengar. Berapa lama? Perhatikan baik-baik. Ketika pintu ini dibuka, setan akan masuk. Dia akan terus untuk melemahkan. Ketika saudara berkata-kata, menyampaikan sebuah pesan. Apa pesannya? Yang pertama, buka pintu pendengaranmu tentang hati-hati dengan hal yang besar. Kesembuhan, dengar itu. Mulai hari ini, perdengarkan kesembuhan, perdengarkan mukjizat, perdengarkan pemulihan, perdengarkan hidup diberkati kepada keluargamu, anakmu, suamimu, istrimu. Perdengarkan itu. Buka. Jangan biarkan. Sekalipun belum terjadi, tapi belajar engkau mengubah apa yang kau dengarkan. Kalau zaman dulu kita mendengar hal-hal gitu, sekarang tutup, jangan lagi. Kedua, tutup pintu pendengaranmu untuk mendengar hal-hal negatif. Yang suka-suka mendengar hal-hal negatif, hari ini tutup pintunya. Katakan pada setan, tidak, berhenti. Ada pesan berantai dari Tabanan. Gianyar bisa dengar. Pulau Jawa bisa dengar. WA, zaman sudah canggih. Bercerita tentang ABCD. Close, tutup, berhenti. Berbicara tentang kekurangan. Tutup. Dalam hal apa ditutup? Stop pendengaranmu dengan cerita negatif tentang orang lain, stop. Jangan beri kesempatan buat iblis. Ketika saudara mendengarkan itu, memperdengarkan gitu, iblis juga dengar. Dan 7 setan ini dengar. Apa yang didengar, dia ikut nimbrung di situ. Dan itu menjadi konsumsi buat dia. Sebenarnya, iblis tidak tahu, karena dia bukan maha. Yang maha itu hanya Tuhan. Dia maha tahu, maha penyembuh, maha pemulih. Iblis itu, dia dengar dari apa yang saudara ngomong. Perhatikan baik-baik, ini saya dapatkan sebuah pewahyuan. Kenapa sering perkara besar tidak terjadi? Karena yang kita perdengarkan, stop mendengar kita gagal. Dia gagal. Dia bangkrut. Keluarga ini bangkrut tidak bisa. Setan dengar. Lalu dia berkata, kamu memang gagal. Kamu memang tidak bisa. Dan dia katakan lagi, tidak mungkin. Mustahil. Kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak bisa kasih apa-apa. Kamu tidak berhasil. Dan setan ikut dengar. Mulai hari ini, jangan engkau bantu setan untuk mendengar. Kamu jelek, kamu bodoh,
maki yang terjadi. Ingat, dalam sebuah kerajaan. Halo istri-istri. Masihkah? Halo suami-suami. Masihkah engkau mendengar hal-hal negatif? Mulai hari ini kau rubah. Bertindak, putuskan, cabut. Tutup telingamu. Tidak. Saya beberapa kali mendengar hal-hal negatif. Yang ingin berusaha karena dari telinga. Dia akan masuk ke beberapa pintu yang lain nanti yang saya jelaskan. Tetapi mulai dari awal saya tutup dulu. Ada pemberitaan A, B, C, D. Saya tutup. Saya tidak mau tercemar. Biarkan dia. Biarkan dia. Tergantung saya. Saya menutup. Saya tidak mau menerima konsumsi. Hal-hal yang negatif tentang 1, 2, 3 orang. Saya tidak membiarkan itu. Saya belajar di situ. Saya hamba Tuhan. Saya bukan malaikat. Saya pernah juga hal yang sama jatuh. Dari pendengaran hal negatif. Tetapi dari sini saya belajar. Saya tidak mau tercemar pendengaran saya tentang hal-hal negatif. Tidak mau lagi. Sebab itu, kalau saudara mendengar cerita tentang negatif orang lain, tutup. Karena apa? Karena iblis akan terus berusaha. Akan mendakwa kita. Yang kedua, ya, pintu mata. Apa yang kita lihat? Saudara lihat, berapa lama kita melihat sarana media elektronik yang negatif, yang lemahkan dan tidak membangun? Tutup sekarang. Berapa lama? Media sudah terbuka sekarang. Saudara mau klik apa? Mau klik yang positif kah? Atau klik yang negatif kah? Semakin banyak saudara melihat hal yang negatif, akan mempengaruhi perkara besar Tuhan. Berapa lama engkau melihat itu dan melemahkan kehidupanmu? Yang kedua, berapa lama iblis memakai kita menjadi alatnya untuk memperlihatkan tentang pertengkaran, kekerasan dalam kehidupan kita. Kerajaan yang terpecah-pecah akan menghancurkan kerajaan itu, menghancurkan kota itu. Berapa lama engkau bertahan, engkau memperlihatkan kepada anak-anakmu pertengkaran antara suami dan istri. Pertengkaran antara saudara sama saudara. Berapa lama? Tutup hari ini. Perkara besar tidak akan pernah terjadi selama engkau mempertontonkan. Karena dia merekam. Anak-anak akan merekam pertengkaran-pertengkaranmu. Jangan biarkan iblis menghancurkanmu. Dua pertanyaan, setiap pintu mata ada dua pertanyaan. Tetapi saya mau katakan, buka pintu. Pintu mata untuk melihat hal-hal yang benar dan membangun. Ambil komitmen untuk membaca firman Tuhan, karena itu ada janji Tuhan. Lihat hal-hal yang menginspirasi. Kemajuan, terobosan, kesuksesan. Saudara lihat itu. Jadi kalau saudara melihat hal-hal itu akan memacu rohmu. Akan memacu spiritmu. Tapi kalau hari ini, saksi, coba nak, lihat nak. Itu keluarga itu nak, perhatikan nak. Saudara cerita dengan begitu gampangnya, dengan secangkir kopi, dengan pisang goreng. Kalau kumpulkan saudara di situ. Lalu saudara menceritakan dan memperlihatkan, ini keluarga ini berantakan, ini lagi berantem. Nah ini dia proses cerai. Apakah itu yang kau pertontonkan? Berhenti. Tapi kalau saudara lihat ada terobosan kemajuan, lihat nih kesaksian. Keluarga ini mengalami terobosan. Nah, lihat ini. Dan memori anak itu, dia merekam. Dan iblis tidak kuasa. Kenapa ini terjadi? Lihat. Buka mata rohani selebar-lebarnya sebagai pintu iman untuk menerima hal-hal besar dari Tuhan dalam hidupmu. Iman itu di atas kenyataan. Ajar mereka. Lihat hal-hal besar. Ajar mereka iman. Pertontonkan hal-hal iman.
tokoh-tokoh iman, lihat Yakub, lihat Ishak, lihat Abraham, lihat Daud. Terus setiap persoalan tanamkan firman, jangan biarkan kosong. Lalu ketika anak itu bertanya-tanya atau suami bertanya-tanya, istri bertanya-tanya tentang bagaimana melihat mata iman, lalu saudara diamkan, dia mengalami kekosongan di situ. Jadi jangan heran, iblis bilang nggak usah beriman karena dia tidak ngerti tentang iman. Mulai hari ini ajarkan. Buka pintu matamu untuk melihat hal-hal yang benar dan membangun. Tapi bagaimana? Buka pintu ini untuk Tuhan bekerja. Tetapi saudara yang kedua, tutup pintu matamu untuk melihat hal-hal negatif yang merusak iman. Apa itu? Stop. Lihat yang negatif itu stop. Stop mempertontonkan pertengkaran yang tidak berfaedah dalam keluarga. Pikir baik-baik. Perpecahan dalam sebuah keluarga, pertengkaran dalam sebuah keluarga. Coba bangun kekuatan. Kita mempertontonkan, setan juga ikut ngelihat. Lihat nak, ayo lihat nak. Rekam memorimu, rekam memorimu. Dan mereka terekam. Dan jangan heran, di kemudian hari, memori itu selama tidak di-delete, dia akan kembali ketika dia dibuka filenya. Dan jangan heran, di masa tuamu, anak-anakmu akan mengulang hal yang sama terhadap apa yang kau lakukan. Hati-hati di sini. Ini kita belajar di sini. Tutup pintu memori tentang kegagalan masa lalumu. Masa lalu sudah berlalu, gak usah diingat-ingat, gak usah diperlihatkan. Karena iblis mendakwa supaya kita terus mengingat setiap apa yang kita lihat. Kalau kita tidak berhasil, kita gagal, tidak sembuh, lemah, terpuruk, trauma. Lupakan itu semua. Sekarang kau lihat dengan mata iman. Kemarin pernah gagal. Kemarin kita mengalami namanya sakit. Yang ini sakit, yang itu sakit. Tapi saya pegang firman Tuhan. Tuhan, saya sembuh Tuhan. Tuhan, anakku sembuh Tuhan. Tuhan, jemaat ini sembuh Tuhan. Tuhan, jemaat ini sembuh Tuhan. Jemaat ini pulih. Jemaat ini berhasil Tuhan. Sukses Tuhan. Dia tidak akan lemah Tuhan. Saya tutup mata saya. Saya tidak akan pernah melihat dengan mata jasmani saudara gagal. Tidak. Saya lihat dengan mata iman saya. Saudara berhasil, saudara dipulihkan, saudara merdeka, saudara menang, saudara menjadi pemenang, anak-anak saudara sukses, berhasil. Itu yang saya lihat dan saya selalu berkata, sudah lama saya ngomong firman-Nya, sekarang saya diberikan peneguhan. Saya selalu melihat anak-anak ini berhasil. Saya melihat saudara berhasil. Ada sisi-sisi, Pak turun, Pak kehilangan. Enggak, saya lihat kalian berhasil. Saya tutup mata saya dengan hal-hal negatif. Hal-hal yang tidak membangun. Pintu mata. Ada pintu yang ketiga, mulut. Pertanyaannya, berapa lama dalam hidup kita masih suka dengan perkataan negatif? Cek. Jangan cek tetangga. Cek diri kita. Masihkah kita berkata negatif hari ini? Kalau masih, itulah penghambat perkara besar terjadi dalam hidupmu. Berapa banyak iblis memakai kita menjadi alatnya untuk memperkatakan yang negatif pada anak, istri, suami, dan orang lain. Kita menjadi alat bantunya, translator. Paham? Translator, penterjemah. Apa yang keluar dari mulut, hati-hati. Apa yang keluar dari perkataanmu, telinga iblis begitu pekanya. Sekali kita berkata, kamu tidak bisa kasih apa-apa terhadap saya sebagai istri.
Kamu tidak bisa kasih uang belanja yang memadai. Hari ini lupa, setan tidak pernah lupa. Dan dia pakai senjata, hai suami, memang kamu tidak bisa punya gaji yang besar. Kamu tidak mampu, kamu tidak berhasil. Lalu terintimidasi suami. Bagaimana cara yang terintimidasi suami? Perhatikan kata-kata yang keluar. Buka pintu mulutmu selebar-lebarnya. Selalu memperkatakan hal yang positif membangun. Ambil komitmen memperkatakan firman. Yang kedua, memberanikan diri selalu berkata, saya bisa. Saya berhasil. Saya mampu. Saya sukses. Pintu pasti terbuka sekalipun belum mengalami jawaban Tuhan. Saya sembuh walaupun belum terjadi. Di dalam rahim ini pasti ada benih ilahi walaupun belum. Perkatakan supaya iblis tidak mengambil. Lalu si suami bilang ini, memang apa ya? Bahasa, saya lupa bahasanya. Memang kamu sudah tidak bisa lagi. Tidak boleh ngomong begitu. Sekali lagi, buka pintu mulut kita untuk hal-hal positif dan membangun. Keluarga ini sungguh sangat luar biasa. Sekalipun dia mengalami kesulitan, tapi dia berjuang. Wah, puji Tuhan. Itu memotivasi dia. Itu mendorong dia. Makanya tadi pertanyaan tadi, berapa lama kita berbicara tentang kelemahan orang lain? Setan tidak pilih-pilih. Mau pendoa, mau pendeta, mau gembala, mau anak Tuhan. Kalau dia kosong, dia isi. Terutama apa? Pintu mulut. Karena mulutnya, perkataannya tidak pernah positif, ada kekosongan firman di situ. Suplai dengan kata-kata yang negatif. Ingat, perkataan harus disertai dengan tindakan, mau mengalami perubahan. Kalau saudara berkata-kata dalam sebuah kesaksian, tolong sesuaikan kesaksian saudara dengan perbuatan. Amin. Amin ya. Paham maksud saya ya? Saya dipulihkan, tapi baru berangkat komsel udah berantem. Sesuaikan kesaksianmu dengan tindakanmu. Hari ini saya mau dipulihkan. Perkatakan, supaya dia bunyi. Supaya setan itu tidak bisa mengikat. Makanya dikatakan begini, tutup pintu mulutmu untuk memperkatakan hal-hal negatif yang merusak dan menggagalkan rencana besar Allah terhadap diri kita sendiri. Apa itu? Stop kata-kata yang suka merendahkan. Ingat, saya mohon maaf sekali. Kalau ada masih orang tua yang merendahkan anak-anaknya, berhenti. Karena itu menjadi alatnya setan. Senjatanya setan. Stop amarah, pertengkaran, gosip, apalagi gosip. Berhentilah. Penghakiman itu berhenti. Menghakimi seseorang itu berhenti. Kenapa? Karena dari situ, saudara menjadi alatnya untuk apa? Saudara lihat, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan dipegang dan diambil alih setan. Untuk dia bekerja dan menjadi senjata ampuh untuk menyerang. Setan dalam hati ini nggak tahu, kecuali Roh Kudus yang tahu. Nggak tahu. Tapi karena kita keluar dari mulut kita, dia dengar. Dan itu menjadi alatnya. Makanya hati-hati. Setiap lidah, dia bisa menghanguskan hutan. Setiap lidah, seperti kemudi yang kecil dalam sebuah kapal. Dia bisa jalan lurus, dia bisa menabrak karang. Karena sebuah kemudi, demikian juga lidah. Setiap perkataanmu yang kau katakan apapun, itu akan menentukan. Makanya, saya selalu berkata begini,
Ada beberapa jemaat yang minta untuk supaya terjadi multiplikasi dalam bisnis usaha pekerjaannya. Tolong cek apa kata-kata kami, tolong cek. Pernah nggak saya bilang nggak berhasil? Pasti berhasil. Walaupun di situ mengalami ada kegagalan. Tapi minimal saya memperkatakan kepada setan, dia pasti berhasil. Momennya mungkin bukan di situ. Karena cara kerja Roh Kudus, perkataan terkadang hikmat Tuhan berbeda. Rencana Tuhan berbeda. Tetapi perkataan kita pasti berhasil. Tapi rencana Tuhan bukan di sini tempat kamu berhasil. Karena dia lebih sempurna. Kita manusia tidak sempurna. Tapi minimal saya memperkatakan saudara berhasil. Lakukan gitu. Kepada orang-orang terdekat. Lakukan itu. Halo, para pelayan. Bolehkah saya mau mengatakan apa yang keluar dari... Coba tolong Matius 12 ayat 36-37. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Terus? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati di sini. Apa yang kau perkatakan kau bertanggung jawab. Makanya saya mau katakan begini, mulai hari ini sama seperti gambarnya, jangan tunjuk orang, oke? Sepakat? Jangan tunjuk suami, yang 4 ke kita, yang 1 ke suami. Jangan tunjuk istri, yang 1 ke dia, yang 4 ke kita. Demikian juga orang tua, jangan tunjuk anak-anak. Karena 1 ke anak-anak, 4 ke kita. Paling bagus adalah kita saling mengoreksi. Kalau salah, bisa dikoreksi. Ya, amin ya. Nah, kita lihat pintu pikiran. Ya. Apa yang kita pikirkan? Karena ini sebuah pembelajaran hari-hari. Enggak perlu saya sampai memperdalam sekali. Karena ini hari-hari. Hari-hari yang saudara dapati, dan hari-hari yang saudara jumpai, dan hari-hari yang saudara suka lupakan. Ya, sederhana ini, tapi sering kali kita lupakan ini. Berapa lama kita nyaman dalam pikiran yang negatif, kacau, stres, depresi, ya. Di sini apa nih? Fight lure. Buruk, kalah, gagal, pain, suffering. Berapa lama? Ya. Kita nyaman di situ dengan pikiran negatif. Bahkan yang kedua ini lebih parah lagi. Berapa banyak iblis menaruh dalam pikiran kita menjadi tempat penampungan. Coba lihat. Penampungan dari semua konsumsi yang negatif. Aduh. Nah ya. Nggak capek apa? Pikiran kita dijejelin dengan pikiran negatif. Itu yang negatif. Ya. Lalu pintu masuknya bagaimana? Ya. Saudara perhatikan. Isi pikiranmu dengan hal-hal membangun. Jangan takut untuk berpikir yang besar, tapi terukur. Apa maksudnya? Karena begini, banyak kali kita itu nggak bisa bedakan berpikir besar impian dengan menghayal. Saudara, kalau saudara nggak bisa jadi presiden, nggak usah menghayal jadi presiden. Kalau saudara menghayal jadi pendeta, mungkin bisa terjadi, terrealisasi. Bisa hari ini, bisa besok. Ya, jadi nggak usah berpikir yang menghayal. Ya. Saudara, kadang-kadang setan itu goda. Punya tanah 30 hektar, bangun rumah sakit tinggi besar, bangun hotel, punya uang triliunan, enggak usah menghayal. Ya jadi enggak usah. Ya, terukur. Bedakan berpikir besar dengan impian. Nah, dari lihat, pekerjaan perkara besar. Ketika saudara membuka pikiran saudara, yang bisa mengerjakan perkara-perkara besar, saudara isi dengan firman. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu stres dengan kehidupan. Bahkan ada yang depresi. Orang depresi ini paling berat lagi.
Ya, saya agak kurang melihat kelebihan. Oke. Tutup pintu pikiranmu untuk memberi celah iblis masuk menggoda, mendakwa, dan menguasainya. Terutama berpikir kotor, negatif, berpikir kalah, berpikir gagal, berpikir tidak bisa. Lupakan kegagalan dan pesimis itu, lupakan. Ini selalu menggoda, mendakwa kita. Karena setan pernah mendengar, karena setan pernah melihat, karena setan pernah diberikan suplai dari perkataan kita. Dan dia menguasai pikiranmu. Bahkan yang lebih terparah lagi, di mana pintu hati itu, di dalam hati kita ini sangat penting. Karena semua pendengaran, semua yang kita lihat, semua yang kita perkatakan, semua yang kita pikirkan, itu sumbernya ada di hati. Makanya hati bilang begini, berapa lama hatimu selalu dalam keadaan bermasalah dan tidak mau menjaga hati, memelihara dengan baik, masalah aja terus. Dan saudara bertahan di situ, nyaman di situ, pulihkan, didoakan, selesai, timbul lagi. Tidak panjang umur, kadang 2 minggu, kembali ke laptop. Berapa lama? Berapa banyak iblis memakai hati menjadi tempat penyimpanan perabotannya untuk menyerang sukacita. Saudara dengar tentang ini, lalu saudara pikirkan, simpan hati, momen terbaik. Kapan saudara menyerang? Dan saudara dipakai alatnya setan. Apalagi kalau disenggol sedikit. Karena di sini sudah tersimpan bertahun-tahun. Lalu setan bilang, ini momennya kamu untuk balas. Saudara lihat. Makanya pekerjaan besar tidak bisa terjadi. Buka pintu hatimu untuk Roh Kudus bertata. Ambil komitmen untuk firman berkuasa atas hatimu. Bangun terus mesbah. Hati yang gembira itu ketika sudah bangun hubungan sama Tuhan. Pujian, penyembahan supaya hatimu bergairah dengan hal yang baik dari Allah. Ingatkan hatimu sendiri, gak orang lain yang suruh ingatkan. Kita sendiri yang ingatkan, jangan marah, jangan kecewa. Ingatkan. Kalau saudara ingatkan lebih mujarab daripada orang lain mengingatkan. Karena kalau orang lain mengingatkan kita sering tersinggung. Betul Pak, betul. Maka ingatkan diri kita sendiri. Saya tetap ada dalam damai sejahtera. Saya mau jaga hati saya mau pelihara hati saya tidak mau mendengar hal negatif, saya mau melihat hal yang positif, saya tidak mau berkata-kata yang negatif. Hai pikiran, hai perkataan, hai apa yang ku dengar, apa yang ku pikirkan di hatiku sekarang clear. Buat keputusan. Tutup pintu hatimu untuk tempat tinggal roh jahat. Jangan dibuka sedikit pun untuk iblis masuk. Jangan biarkan 7 setan masuk. Buang kecewa, iri hati, sakit hati, kepahitan. Buang semua. Jangan mau memberi celah untuk orang lain menaruh sampah negatif di hatimu. Jangan suka, jangan mau. Tidak usah mau. Ya, apalagi titip pesan. Pesan berantai, tidak usah close. Itu rugi. Ya, sebenarnya hatimu aman-aman. Tapi karena dikasihkan pesan jadi rusak. Kendalikan panas hati yang membara yang sudah menjadi kebiasaan dalam hidupmu. Ya. Matius 12 ayat 35. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perkataan orang baik mengungkapkan isi hatinya yang baik. Orang yang berhati jahat penuh dengan bisa dan perkataannya mengungkapkan kejahatan hatinya. Jadi hati-hati di sini. Apa yang kau perkatakan, apa yang kau pertontonkan, apa yang kau perlihatkan, apa yang dalam pikiranmu, sesungguhnya itulah hatimu. Ya, jangan sampai orang bisa menilai hidupmu. Apalagi kalau bertengkar ditonton orang. Jangan sampai pulang nanti di gereja, nanti di depan itu bertengkar, aduh nggak bagus. Ya, amin ya.
Kalau perlu ada jajan, ada kopi, ya monggo silakan minum kopi, jajan. Gitu kan jauh lebih bagus daripada pamerkan pertengkaran, oke? Oke? Nah, dari lihat, tujuan kita melakukan perkara besar ini yang saya maksud. Filipi 2 ayat 9 dan 11. Mari kita lihat. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala. Jadi kelima pintu ini hanya satu cara untuk menutup pintu, hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu Yesus yang bisa melakukan itu, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Terus, supaya dalam nama Yesus ya, bertekuk lutut segala yang ada di langit ya, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. saudara disembuhkan, rahim saudara terbuka, saudara diberkati, anak suami istri dipulihkan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menerima hal-hal besar. Boleh, karena apa? Ketika perkara besar terjadi dalam keluargamu, hidupmu, nama Tuhan yang ditinggikan. Ada kesaksian dalam kehidupanmu. Jadi saya senang kalau saudara diberkati, saya senang kalau saudara mengalami mukjizat, saya senang saudara mengalami pemulihan, saya senang saudara mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena ada kesaksian dari hidup saudara. Dan banyak orang dipulihkan. Dan banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bukan kerajaan yang pecah, bukan kerajaan rumah tangga yang bertengkar. 29 ayat 30 dalam terjemahan lain bilang begini. Matius 12. Bagaimana orang dapat masuk ke dalam rumah seorang yang kuat untuk merampas hartanya, kalau ia tidak lebih dahulu mengikat orang kuat itu. Sesudah itu baru ia dapat merampas hartanya. Orang yang tidak memihak aku sesungguhnya menentang aku, dan orang yang tidak membantu aku dalam pemulihan 5 pintu ini sesungguhnya dia merusak pekerjaanku. Saudara tidak mau dipulihkan dalam 5 pintu ini, sesungguhnya saudara sedang merusak pekerjaan Tuhan. Saudara suka gosip, saudara merusak pekerjaan Tuhan. Saudara berpikiran negatif, saudara merusak pekerjaan Tuhan. Saudara memperdengarkan hal-hal negatif, saudara merusak pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi hari ini, ikat dulu orang kuat itu. Siapa orang kuat itu? Iblis dan setan. Maka pintu rahimmu terbuka. Maka pintu berkatmu terbuka. Pintu kesembuhanmu terbuka. Kesuksesan anak-anakmu terbuka. Semua akan terbuka. Mulai hari ini, buka pintu firman masuk. Tutup pintu iblis masuk. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kira bahasa katakan. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan. Engkau yang ajaib. Engkau yang memulihkan. Engkau yang melakukan perkara besar-Mu Tuhan. Innalah rabaya sakatakan. Innarabasana. Saudara, hanya Tuhan nama di atas segala nama, yaitu Yesus, yang memberikan kekuatan bagimu. Ialah rabasakan. Mari kita berseru kepada Dia. Katakan kekuatan-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat
dalam. Amin Tuhan. Dia kata Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Berseru kepada Dia. Semua umat-Mu, pulihkan keadaan kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Mari kita percaya Tuhan, jemaat-Mu saat ini Tuhan, Engkau menutup pintu mereka, pintu telinga, pintu mata, hal-hal yang negatif, hal-hal yang membangun Tuhan, Engkau bukakan Bapa. Tiada rabashe, selam, oh ajaib Tuhan, ajaib, oh pintu rahim terbuka. Pintu berkat terbuka, pintu pemulihan terbuka. Kiala rabaya la rabaya la rabaya sakata kala rabaya. Kiala rabaya la rabaya la rabaya sakata kala rabaya. Kiala rabaya la rabaya la rabaya. Berapa lama engkau mengalami keterpurukan? Berapa lama engkau mengalami kegagalan? Berapa lama engkau mengalami penindasan? Hari ini Tuhan katakan, Tuhan memulihkan hidupmu. Tuhan ingin memulihkan engkau. Ya la rabaya sangat. Amin Tuhan. Ya la rabaya sangat. La rabaya sangat. Musik saja Tuhan. Saudara dalam hadirat Tuhan. Ekspresikan hidupmu. Buat keputusan hari ini. Tuhan, saya mau menerima perkara besar. Tetapi setan menghancurkan itu. Tapi hari ini saya tangkap Tuhan. Aku akan mendengar berita Tuhan tentang hal-hal besar. Aku akan memperkatakan hal-hal besar. Aku akan melihat hal-hal besar. Apa yang di pikiranku, apa yang ada di hatiku, hal-hal besar terjadi. Kiala raba sakat akal arabai al arabai. Kiala raba sakat akal arabai asakat. Kiala raba sakat akal arabai al ajaib Tuhan. Oh. Hari ini kami mau mendeklarasikan Tuhan. Perkara besar itu Tuhan. Kami memulai dari tempat ini Tuhan. Kami teringat 2014-2015 api begitu besar dari tempat ini. Kami tidak memahami Tuhan bagaimana caranya. Tapi hari ini kami diberi pengertian dari berbagai hamba-hamba Tuhan di luar kami Tuhan. Dan inilah momennya Tuhan, tahun ini adalah perkara besar. Kami percaya Tuhan, pintu ekonomi terbuka Tuhan. Pintu pekerjaan usaha terbuka Tuhan, tidak ada yang tertutup lagi. Hari ini Tuhan ada kesembuhan. Hari ini ada Tuhan mukjizat. Hamba percaya di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama yang diberikan Bapa, kepada nama Yesus yang kami gunakan saat ini, terjadi mukjizat, terjadi pemulihan di
Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman-Mu ya dan amin. Itulah sebabnya Tuhan, kami akan mendeklarasikan, berprofetik Tuhan. Dan kami akan melakukan perkara besar itu Bapa. Satu hal perkara besar yaitu kami akan memiliki tempat, gedung panjang dan lebar. Kami percaya Tuhan dari tepung segenggam akan terlaksana Tuhan, dari apa yang menjadi milik kami akan terlaksana Tuhan. Dan kami percaya Kau akan siapkan itu. Demikian juga Tuhan tentang kuasa, perkara besar Tuhan. Kalau jemaat-Mu mengalami berkat, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, itu semua akan menjadi kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Jadi kami menerima perkara besar itu. Anak-anak diberkati, keluarga diberkati, usaha pekerjaan diberkati, semua diberkati, pelayanan diberkati Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Wajah Tuhan menyinari engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percayalah apa yang difirmankannya, maka itu akan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupanmu. Keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati, pendidikanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Dan setiap kakimu melangkah kemanapun engkau pergi, kau menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang dipulihkan, pribadi yang berkemenangan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan menerima perkara-perkara besar dan akan menerima segala sesuatu yang baik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya perkara besar, kata haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.